nyampe rumah kan langsung nyetel TV tuh. Oh iya. Begitu dinyalain meledak tuh. Meledak sebelum maghrib saya belum pulang. Perasaan saya masih main, masih siang aja tuh. Padahal saya main nggak jauh dari rumah, di sebelah rumah. Tapi kakek saya, bule saya, nenek saya nyariin nggak ngeliat saya. Padahal saya di situ. Takutnya yang kita tahu ada yang pesugihan mungkin dia mengambil tumbal. Tumbal dari warga sekitar atau kayak gimana kan? Nah, itu. Apakah tidak dipermasalahkan gitu maksudnya sama warga? Yang tadi saya bilang, pesugihan kan banyak jenisnya. Ada yang berupa tumbal, ada yang berupa kandang bubra. Nah kalau jenis kandang bubra ini dia nggak pakai tumbal, tapi harus renovasi rumahnya setiap tahun. Iya. Renovasi setiap tahun itu sebagai syarat. Syaratnya, syarat pesugihan. Selamat datang di Troll, cerita horor terkini yang akan mengocok-ocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini dan seperti biasa masih ditemenin sama Livi Siananta. Halo semuanya. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan kisah-kisah horornya atau pengalamannya mendapati hal-hal aneh. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo Bang. Halo, Wahyu. Wahyu. Halo Wahyu. Bang Wahyu. Nah, gini Bang Wahyu, di tempat ini kita punya jamuan khusus. Siap. Jadi ada minuman yang memang kita sajikan untuk setiap narasumber yang datang. Siapa itu? Silakan minumannya. Wih, angker rambut ini. Nah, jadi ini adalah minuman mengikat hawa nafsu, melepas adrenalin. Wah, luar biasa. Boleh dicoba Keren Bang? juga nih. Terima kasih. Ini saya minum dong ya. Boleh. Silakan. Nah, gimana rasanya Bang? Seger. Seger ya? Sorry. Oke, kalau sudah mulai berasa langsung kita lanjut ke ceritanya. Oke, jadi Bang Wahyu, gimana nih? Apa yang mau diceritakan di sini? Jadi dulu waktu kecil sekitar berapa bulan lah, umur masih baru lahir lah, kata ini cerita orang tua ya. Saya sendiri kan ngalamin tapi kan belum tahu nih waktu masih itu katanya saya tuh berantem sama jin. Berantem sama jin. Jadi ini di kampung, diceritain di rumah kampung itu sebelahan sama rumah nenek saya, kan kecil di rumah nenek itu ikut. Itu katanya sebelah itu penganut pesugihan katanya. Oh. Nah itu dari situ pernah 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam itu nggak nidurin orang katanya sih. Emang waktu digendong itu yang melotot berantem sama jin. Sampai datengin paranormal ke rumah, dijampe-jampe pingsan nggak kuat. Datengin paranormal lagi, jampe-jampe lagi pingsan nggak kuat. Saya mata masih melotot 2 hari 2 malam tuh. Ini kata orang tua tuh. Tangan saya sambil nyakar-nyakar gitu. Nah dihadepin ke barat, kan posisinya rumah yang penganut pesugihan tuh di sebelah timur, rumah saya di baratnya. Dihadepin ke barat saya, nggak mau, tetap ngadep ke timur. Berantem lagi sama jin. Itu sampai 2 hari 2 malam baru ketemu orang pintar nih, yang memang mungkin benar-benar di situ sakti atau gimana. Akhirnya saya bisa tidur tuh, bisa alarm tuh. Nah efeknya setelah beberapa tahun kemudian tuh, mungkin sekitar saya kelas 3 SD kalau nggak salah tuh ya, itu saya kayak ada yang ngikutin. Berawal dari mimpi. Waktu mimpi tuh dari situ tuh kejadian aneh tuh mulai tuh yang saya alami tuh. Saya mimpi itu waktu mau ngambil makan, di belakang saya kayak ada 2 orang gede, merinding saya. Ini siapa kata saya, kok gede amat orang kan. Dari situ kebangun saya, siapa ya ini ya. Saya tidur lagi. Tidur itu kayak perpan, jadi kayak ketindihan, nggak bisa napas gitu. Nah dari situ tuh janggal tuh. Oke. Suatu hari kakek nenek saya pergi ke Pasuruan, saya di rumah sendirian tuh. Pergi keluar kota, saya tinggal sendirian sehari semalam. Pas saya ngambil makan, ceritanya kayak di mimpi nih, tapi ini kenyataan. Kok ada orang tinggi gede masuk kamar ke ruang tamu. Saya ikutin, dia belok ke kanan tuh ke arah TV, Pas saya ikutin tuh orang nembus tembok, nembus TV ceritanya. Nembus TV, saya lari kelas 3 itu, saya lari ke depan rumah tuh, saya nginep di situ karena saya takut di rumah sendirian kan.
besoknya waktu kakek saya datang sama nenek saya pulang, saya ceritain tuh kejadian itu. Kakek saya kan orangnya masih kolot lah ya, apa iya gitu kan. Apa bener sih. Nah, saya ceritain sih ini ada apa nembus TV. Saya pun cerita ke depan rumah itu, depan rumah juga cerita kakek saya. Apa iya namanya anak kecil kayak. Iya. Paling bohong kali gitu. Nggak lama kakek saya biasa kalau di nyampe rumah kan langsung nyetel TV tuh. Oh iya. Begitu dinyalain meledak itu TV. Oh, Meledak. Itu dia. meledak. Meledak. Nah, terus biasa pulang besoknya saya pulang sekolah. Main tuh, biasa kan main sama temen-temen. Biasa kalau sebelum maghrib saya udah pulang tuh. Ini sebelum maghrib saya belum pulang. Perasaan saya masih main, masih siang aja tuh. Padahal saya main gak jauh dari rumah, di sebelah rumah. Tapi kakek saya, bule saya, nenek saya nyariin gak ngeliat saya. Padahal saya di situ. Posisinya. Mainnya sendirian atau ada teman lain? Saya sama temen. Saya sama temen, tapi nenek saya nggak ngeliat. Yang tadi lihat tuh berarti cuma abang doang di situ. Saya doang dilihat. Oke. Suruh pulang tuh. Maghrib nggak pulang, diomelin saya tuh. Main kemana? Lah saya dari sebelah rumah dari tadi. Kakek bolak-balik mondar-mandir ke situ nggak ngeliat siapa-siapa. Katanya. Itu masih kelas 3 SD juga? Masih kelas 3 SD tuh. Pokoknya di SD tuh saya ngalamin kejadian aneh setelah kejadian itu. Oke. Yang kedua, hari berikutnya ayam berkokok terus kalau malam kan. Suka kan ini rumah nih, kamar mandi saya kan bisa tuh di belakang. Jadi kalau mau kamar mandi harus keluar dulu lewat kandang ayam. Kan kandang ayam sama rumah tuh bikin nyatu tuh sama kakek dulu kan. Jadi lewat kandang ayam gitu, terus kamar mandi. Itu ceritanya ayam berkokok mulu, kenapa ya? Pas saya ke belakang kok ada kayak saya pikir selendang putih kan. Apa itu? Nggak lama terbang. Saya merinding ceritanya. Karena mungkin saya ngalamin ya. Iya. Kalau dulu ya saya nggak takut, bodo amat gitu cuek. Cuman kalau cerita saya tuh merinding. Apa yang saya alami tuh. Nah besok lusanya begitu lagi tuh, ada kejadian lagi. Saya kan di sebelah rumah kan ada pohon jambu air tuh. Dulu kalau lagi buah tuh suka teman-teman pada ke rumah main gitu kan. Manjat, ngambil. Pernah saya jatuh dari pohon jambu. Pas itu saya berdua sama teman saya ngambil. Kebetulan ranting yang biasa saya naikin tuh patah. Itu sebelah jambu ini batu-batu semua tuh. Ini pohon jambu, ini batu-batuan semua. Baju saya cuma nyangkut di ranting doang tuh. Itu paling sejengkal lagi sama tanah. Selamat saya. Itu ketinggian 3-4 meter kali jambu itu. Mungkin kalau saya nggak nyangkut udah mati saya. Pecah kepala saya, orang batu semua. Itu cuma selamat di baju doang nyangkut gitu. Tinggal sejengkal lagi tuh. Nah dari situ kayak berasa ada yang ngikutin aja saya tuh. Jadi rasanya kayak dijagain gitu ya? Entah dijagain, entah memang dia. Pokoknya yang berawal dari yang tadi berantem sama jin itu, kesininya tuh kayak banyak ngimpi, kayak ada yang ngikutin. Terus kakek saya dulu suka kalau malam nyari ikan tuh kali tuh. Waktu SD tuh ikut om gitu kan. Ada satu ranting jatuh. Brek gitu di belakang kebun kakek saya tuh. Waktu masih kan pakai petromak tuh, nyalain petromak. Ke belakang suara apa itu ya? Kayak durian jatuh. Itu bawa di bawah pohon durian. Saya samperin. Kebun segitu luasnya kebun kakek saya. Satu helai daun pun nggak ada. Tapi suaranya kenceng banget tuh. Jadi suara kenceng nggak ada wujudnya? Nggak ada wujudnya. Nah itu kebonan, biasanya daun berserakan banyak. Kayak habis disapuin. Bener-bener sama sekali kosong, nggak ada daun. Nggak ada daun. Padahal suara jelas banget di situ. Bro, gitu. Kayak ranting jatuh nggak sih? Iya. Tapi satu daun pun nggak ada. Yang denger abang doang apa sih? Saya sama teman saya sama om saya. Bertiga. Berarti semua yang di situ dengar. Karena kan kita posisi di belakang nih, emang mau berangkat ke kali gitu kan, lewatin kebun itu kan. Lagi nyariin petromak, suara itu. Samperin, nggak ada satu daun pun nggak ada. Kayak abis disapuin bersih. Terus? Nah pas saya ngeliat wujudnya itu, pas saya buang air, kan kamar mandi sini. Terus saya kan buang air di sini sebelah rumah nih, di tanah dulu kan. Di rumah itu ada kakek saya, ada nenek saya, ada tante saya. Nah depan rumah ini kan jalan terus warung.
warung itu nggak pernah sepi, rame orang. Ibarat kita ngomong di sini aja sampai warung kedengeran gitu. Oke. Pas saya lagi buang air, itu daun pisang, kan daun pisang mah begini ya. Iya. Ini bentuknya begini. Begini, cuman jaraknya masih 11-12 meteran lah dari saya duduk nongkrong itu. Maksudnya patah apa? Nggak tahu. Oke. Saya pikir daun pisang gitu kan. Oh, oke. Saya pikir daun pisang. Pas lama-lama kok ini daun pisang kok geraknya gini. Gerak lama-lama dekat. Ini merinding saya nih. Ini merinding jujur. Saya juga. Merinding. Datang pelan-pelan apa ya? Pas jarak 6 meter kok sininya putih. Loh, ini daun pisang. Wah, saya udah curiga nih. Jangan-jangan ini yang tinggi gede nih. Saya teriak-teriak itu. Bule, mbah, nenek, tolong. Itu warung nggak ada yang denger. Suara masih berisik tuh suara. Orang di warung tuh masih rame gitu. Gak ada yang dengar. Nenek saya tuh masih masak. Itu sekitaran jam 9, jam 10 malam lah. Nggak begitu malam banget. Terus jadi pas dia nyamperin itu, Saya teriak-teriak posisinya. oke. Tolong. Takutnya saya diculik Iya, dulu kan iya. zaman dulu anak kecil masih rame-rame diculik kan. Itu nggak ada yang denger Nggak ada yang satupun. Begitu jarak 4 meter sini pintu mungkin. Matanya merah. Wah, gimana nggak merinding itu. Ini seadaan saya begini badan. Gemeter saya. Teriak-teriak itu nggak ada yang denger. Waduh, gimana saya nggak kehabisan akal. Apa yang ada di samping saya sambil-sambitin aja. Batu kayak apa kayak saya sambil-sambitin. Oh, tapi saat itu masih bisa bergerak tuh ya? Masih bisa. Oke. Tapi ya begini gemeter badan saya. Waduh, apa ini? Bule, mbak, tolong, itu nggak ada yang dengar. Masih nggak dengar juga. Padahal warung rame banget itu warung posisinya. Oke. Dari situ saya sambit-sambitin yang ada, lama-lama mundur tuh. Oh. Sama kayak jalan yang tadi tuh. Jarak 8 meter baru suara kunci pintu kedengeran. Kecek. Bule saya nyamperin. Le, kalau orang Jawa kan manggil anak laki-laki kan le gitu. Le, udah belum? Gitu. Udah, langsung teriak aja disamperin tuh. Itu sambil gemeteran tangan saya tuh. Cerita nggak abis itu bang? Saya belum berani cerita. Oh. Pas sampai dalam rumah tempat terang baru saya cerita tuh. Cerita ke bule saya. Saya teriak-teriak nggak ada yang denger. Kapan orang nggak ada suara? Oh beneran nggak denger ya? Nggak denger. Orang di warung segitu banyaknya nggak ada yang denger. Nenek saya padahal ini pojok. Saya kan buangnya di sini nih. Pojokan ini kamar nenek saya. Yang paling deket tuh kamar nenek saya. Nenek saya nggak denger apa-apa katanya. Padahal lagi di kamar. Di kamar. Jadi rumah kakek saya itu bukan tembok, kalau tembok mungkin masih ke Iya. rumah kakek saya tuh jujur sampai sekarang masih ada. Itu bilik bambu. Seharusnya Oh, kedengeran harusnya. banget. Iya dong. Logikanya kan suara sekecil apapun kedengeran dong di sebelah Iya. rumah. Bilik bambu rumah kakek sampai sekarang masih ada. Oke. Bilik bambu. Terus setelah itu kejadiannya Setelah- semakin parah atau gimana? Setelah itu saya mulai ngaji tuh, belajar ngaji SD tuh. Belajar ngaji. Hal-hal itu udah mulai berkurang. Mungkin kalau kita diikutin udah enggak lah ya. Tapi kalau untuk penampakan saya semakin sering lihat. Saya ke kali nih, buang air besar. Teman saya berdua temen nih. Ini ada kuntilanak lewat sebelahnya dia nggak lihat. Saya ngelihat nih kuntilanak mondar mandir begini. Saya ngelihat. Teman saya panggil, "Neng, itu kuntilanak." Mana? Begitu pas sampai jalan, itu kelihatannya putih. Loh iya. Baru dia ngeh tuh. Oh oke. Jadi saya disambitin tuh pas lagi, saya pikir teman saya yang nyambitin. Pas saya nengok, loh, itulah anak saya bilang. Terus yang kedua, pernah juga buang air besar di kali, berdua juga sama teman nih. Disambitin pasir. Ini sawah semua, kolam ikan sama sawah, pasir dari mana? Oh iya. Terang tempat, kalaupun ada orang kelihatan lah. Pasir tiok gitu. Lu nyambitin gua? Enggak, kata teman. Siapa yang nyambitin? Soalnya lagi sambit lagi, tiok dari belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Pas saya jalan, itu orang tinggi gede. Oh, itu orang tinggi gedenya itu yang pernah abang lihat atau bukan? Mungkin. Karena kampung saya kan masih banyak sawah, bambu-bambu, jadi tempat angker itu masih Kental. Masih kental. Tapi abang hitungannya ini juga ya, peka banget ya. Maksudnya pun ngelihat sosok yang kita bisa bilang itu mengerikan, abang bisa yang sampai ngasih tahu teman, dan teman abang juga bisa lihat gitu Bisa loh. lihat.
Apakah memang dia juga punya kemampuan yang sama kayak abang atau Enggak. emang enggak? Enggak. Berarti bisa dibilang setannya kuat juga ya, karena kan nggak Kuat. sembarangan orang bisa lihat. Nah, Iya. itu benar. Karena kan mereka kalau bisa kita lihat itu hal yang harus memadatkan energi dia dulu kan. Iya kan? Tuh. Ya mungkin saya juga nggak tahu, orang saya juga nggak pernah belajar gitu-gituan. Tapi yang dilihatin kenapa saya dulu gitu, baru ke teman saya gitu. Ya mungkin mereka mau menunjukkan eksistensinya gitu. Tapi ya semakin gede kesini, alhamdulillah udah mulai berkurang tuh. Oh iya. Udah mulai berkurang. Yang terakhir itu kalau nggak salah saya pernah dapet. Jadi saya pas nyari ikan juga lewat pohon sawo. Itu ada putih saya lihat tuh. Apa ini? Saya bertiga tuh nyari ikan tuh malam. Saya ambil kayak taring. Hah? Kayak taring tuh. Kayak taring. Saya dapet itu tuh. Nah teman saya pengen, kata dia ada yang bilang taring babi, taring apa saya nggak ngerti lah. Motong aja 1 jam tuh motong taring tuh. Bagi-bagi. Oh, besar ya berarti? Besar, ada Oh. sekitar segini panjangnya. Besarnya segini lah. Segini dimensinya. Potong bagi-bagi. Saya bawa, saya potong aja, mau ambil lah gitu kan. Saya nggak ngerti buat apa. Pas yang bawa yang panjang itu, yang panjang sama yang potongan kecil-kecil, motong 2. Saya bawa 1, teman saya bawa 1, yang panjang dibawa teman saya tuh. Yang katanya pernah belajar spiritual katanya. Oh, oke. Dibawa sama dia. Pas dibawa sama dia, mimpinya sama nih. Kayak diikutin orang katanya. Oh, ini bertiga orang mimpinya sama? Mimpinya sama. Saya juga sama. Karena saya udah pernah diikutin kan, jadi saya nggak kaget gitu. Yang teman saya samperin, ini orang nggak pernah nongkrong, kemana ya? 2 hari itu nggak kelihatan tuh. Saya samperin ke rumahnya. Sakit itu, bibirnya sampai pucat banget. Saya tanya mimpinya apa? Saya diikutin orang tinggi gede 2 orang. Akhirnya dikasih ke saya, ya di sini barangnya. Saya balik, saya minta tuh yang taring tadi tuh. Sembuh. Udah seminggu itu disakit. Sampai seminggu disakit itu. Mimpinya sama persis, dia ceritanya sama persis sama yang abang alamin berarti? Sama persis? Mimpi didatengin orang tinggi gede juga. Oh. Gara-gara bawa taring itu. Jadi ini kalau boleh tahu daerah Jawanya itu Jawa mana? saya di Jawa Timur, Kediri. Oh, Kediri. daerah Kediri. Masih kental, mistis tempat saya Hal-hal masih. kayak gitu ya. Ini tahun berapa, Bang? Waktu masih tinggal di sana? Itu yang saya dapet taring itu SMP, kalau nggak salah itu tahun 2002-2003an. 2000-an. 2002 itu udah SMP. Tapi emang di daerah perkampungan abang terkenal angker memang. memang terkenal angka. Memang terkenal. Kali kan ada di sana tuh, kali sungai lah ya. Sungai itu namanya, jadi 3 sungai itu ketemu dari satu. Namanya Sungai Telon lah. Jadi pertemuan antara 3 sungai itu jadi satu begini. Itu tempatnya jin di tempat saya. Tiap tahun tak tumbal, jadi kecelakaan mati. Kecelakaan nggak ada yang hidup di situ. Setiap tahun. Setiap tahun. Maksudnya memang itu dekat dengan jalanan ini, kendaraan darat? Jadi ini kali dari sini, Oke. ini jalan raya. Nah ini lewatin air terjun gini jadinya nih. Nah, di atas ini jalan raya. Oh. Jadi setiap Jalan tahun raya. pasti ada yang Pasti ada yang kecelakaan kecelakaan di di situ. situ, pasti mati. Nggak pernah ada yang selamat di situ. Jadinya terkenal lagi nama jalannya? Jalan Mastrip. Enggak sih, ya mungkin dilaluin orang yang mau ke daerah sini pasti lewati depan rumah saya. Oke, lanjut yang tadi gimana setelah teman abang nyerahin? Habis saya ambil itu selang 2 hari dia sembuh. Jadi hampir seminggu dia sakit tuh. Saya ambil saya nggak apa-apa tapi. Yang satunya kan tadi ada 3 orang. Nah, temen saya juga sakit tapi 3 hari. Yang panjang ini yang paling lama sakitnya. Iya. Saya nggak sakit, alhamdulillah tuh. Sayanya nggak sakit. Terus akhirnya Yang dua. barang itu Saya ambil. gimana? Saya ambil itu sekitar 10 hari atau 12 hari gitu saya buang ke kali. Oh. Oh, tapi akhirnya dibuang. Saya buang ke kali. Ya saya pikir ini daripada banyak mudorot kan, Iya. nggak ada manfaatnya ya saya buang aja. Tapi efeknya apa? Yang dirasain sama maksudnya setelah abang ambil semua berarti kan utuh di abang tuh. Betul lagi. Apakah dikasih lihat lagi sosoknya atau gimana? Atau abang ngerasain ada hal-hal aneh di badan abang? Badan saya kayak rasanya kayak panas, cepet panas gimana sih kalau ini cepet emosian kayak gitu. Oh. Jadi Oke. banyak mudorotnya. Iya, Saya rasa iya. ya karena ngertinya saya udah ngaji kan waktu itu kan, waktu SD kan belum ngaji tuh. Mulai ngaji tuh ya kelas 3, kelas 4 tuh mulai ngaji tuh. Dari situ SMP mungkin dari situ mulai agak peka mungkin atau gimana.
Nah, saya bilang saya buang aja. Tapi sosoknya itu nggak ganggu abang lagi ya? Nggak. saat itu? Enggak. Tapi di rumah itu memang, di rumah nenek kakek saya itu memang sebelum saya tahu memang dia udah, orang situ udah terkenal. Terkenal gimana nih? Dulu pernah ada kejadian itu, di situ ada orang minta tolong, suaranya tuh di rumah saya. Tapi begitu merinding cerita, disamperin itu jadi ke sana, muter ke timur, nanti samperin ke timur balik lagi ke sana, samperin ke sini balik ke sini, jadi muter aja gitu, nanti baliknya ujung-ujungnya di rumah saya lagi tuh, di rumah kakek. Muter-muter di daerah rumah abang berarti? Mm-mm. Muterin rumah Rumah, abang atau muterin gimana? rumah. Oh, Muterin rumah aja tuh, kan gangnya nggak jauh nih di rumah, paling selang satu rumah yang timur saya itu yang saya bilang pesugihan, paling gang situ aja muter lagi, terus lewat belakang rumah saya, nanti balik lagi ke jalan raya, balik lagi ke rumah saya gitu. tapi kalau boleh tahu bang, saat itu di rumah yang pesugihan itu masih ada praktek pesugihan itu? Masih. Oh. Kalau orang Jawa bilang itu pakai pesugihannya pesugihan kandang bubrah. Apa tuh? Jadi setiap tahun dia harus renovasi rumah. Oh. Memang bener, selama saya hidup di situ sama kakek tuh saya perhatiin tiap tahun tuh ganti atap, genteng kayak gitu-gitu. Setiap tahun. Oh, berarti saat itu kejadiannya memang si rumah pesugihan ini masih Masih aktif karena Oh. neneknya kan masih ada tuh. Di Oke. situ dia jual baju misalnya, terkenalnya. Nah pernah kan di belakang rumah kakek saya tuh, yang belakang ini kan rumah terus kandang jadi satu nih, belakang kandang itu dia ada pohon anggur. Heeh. Kan dibikin janjang gitu kan bagus tuh, kayak kalau lebat kan jadi bisa neduh tuh. Oh iya. Nah di belakang ini tuh sumur Belanda, di rumah saya itu ada sumur Belanda, jadi sumur buatan Belanda, gede. Terus kamar mandi gitu kan bisa, sumur terus kamar mandi gitu kan. Suatu hari itu pernah ada orang judi, kalau di kampung saya ada judi koprok tuh namanya. Iya. Judi koprok itu mainnya di bawah itu, di bawah pohon anggur itu. Oke. Itu di atas jam 12 malam. Duh, malu banget. Iya, judi koprok di tempat saya malam, supaya nggak kecium sama aparat mungkin kan. Oh, oke. Itu pernah bubar. Alasannya? Jadi bandarnya ini kan baru datang paling 10 orangan kan, main kaplak di atas bibir kan, sumur tuh kan ada bibirnya tuh, Iya. dibikin bibir gini kan, itu ada dahem suaranya gede banget tapi begitu kan, bandarnya nengok orang tinggi gede duduk di atas bibir itu, bibir sumur, kabur itu sadadanya, alatnya ditinggal situ jadi koproknya, kabur sadadanya. Jadi memang sudah banyak juga orang-orang yang mengalami gangguan itu di situ ya. Iya, betul. Pantesan aja dibilang kampungnya angker karena bukan orang-orang tertentu yang lihat, tapi hampir semua Hampir orang semua. ditampakin. Hampir semua. Dan tapi kenapa di rumah pesugihan itu, maksudnya apakah warga berarti terima-terima aja ada rumah pesugihan itu atau gimana? Ya itu mah urusan masing-masing lah ya. Kalau masalah Oh. pesugihan mah ya. Oh ini orang pesugihan ya urusan masing-masing lah gitu kan. Mungkin kan takutnya yang kita tahu ada yang pesugihan mungkin dia mengambil tumbal. Ya. Tumbal dari warga sekitar atau kayak gimana kan? Nah, itu. Apakah tidak dipermasalahkan gitu maksudnya sama warga? Yang tadi saya bilang, pesugihan kan banyak jenisnya. Ada yang berupa tumbal, ada yang berupa kandang bubrah. Lah kalau jenis kandang bubrah ini dia nggak pakai tumbal, tapi harus renovasi rumahnya setiap tahun. Ya, tadi Oh, renovasi tiap renovasi tahun. rumah Renovasi setiap rumah. tahun itu sebagai syarat. Syaratnya, syarat pesugihan itu. Gitu. Oh, ada kayak gitu ya? Ada, yang saya tahu kayak gitu. Iya. Nah, kenapa ini kok dikaitkan dengan rumah yang pesugihan ini? Menurut cerita kakek saya dulu. Jadi yang punya rumah ini pengen miliki tanah kakek saya juga. Oh. Jadi supaya gabung. Jadi karena dia tahu di tempat saya itu ada sumur Belanda itu. Oh, Jadi yang kalau diharapkan dia sumber Belandanya. Jadi kalau rumah mereka tanahnya juga gede juga tuh. Kalau digabung sama tanah kakek saya, itu energinya semakin kuat. Nih katanya begitu katanya. Oh. Makanya dia nafsu banget bikin rumah saya itu nggak tenang. Oh, biar Oh, biar cabut terus dijual. dia kuasain. Biar dijual. Yang nggak kuat tinggal situ. Makanya dulu ya memang sering kakek nenek saya tuh sering berantem, dibikin cekcok kayak gitu. Oh, sampai kayak gitu ya. Ada. Terus dari abang sendiri pengalaman apa lagi bang yang bikin abang mungkin sesuatu yang mengganggu selain itu? Selama ini
selama perjalanan saya yang dari tadi itu diikutin sama begituan, jadi bukannya semakin takut tapi malah nyali saya kayak makin tertantang gitu. Jadi udah kalau dilihat ngelihat hal-hal gituan jadi nggak takut, jadi nggak ada yang serem gitu bagi saya tuh. Jadi udah biasa buat Udah abang. biasa. Kalau mungkin dulu iya merinding, tapi kalau ngeliat langsung malah nggak merinding sih. Oh sekarang malah kayak gitu. Tapi jadinya. gitu cerita ya merinding. Berarti bisa dibilang abang ini kan punya kemampuan yang spesial ya bang. Nah, Katanya sih. buat menurut abang nih bang, buat teman-teman yang nonton yang punya kemampuan spesial juga, abang ada pesen nggak buat mereka? Kalau punya kemampuan spesial ya saran saya digunakan untuk hal yang baik saja. Untuk ngobatin orang, jangan salah gunakan lah. Karena dulu saya juga belajar kayak nggak banyak sih ya, belajar kejawen itu tujuannya untuk ngobatin orang, untuk membantu yang orang susah kayak gitu. Jangan disalahgunakan buat nyantet. Jangan. Iya, itu satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya bang. Sampai sekarang yang abang tahu di daerah kampung abang itu rumah pesugihannya masih aktif nggak? Atau masih ada atau enggak sampai sekarang? Kalau rumahnya masih ada, tapi karena dulu kan neneknya yang menganut ya, neneknya sudah meninggal, sudah hilang. Benar-benar sudah nggak ada Sudah ini hilang. lagi ya. Tapi rumah yang kakek abang itu sekarang berarti tetap di sana? masih tetap. Oh. Alhamdulillah sampai sekarang adem. Iya, Udah nggak kayak dulu lagi gitu. Seangker juga udah nggak seangker dulu lah. Iya. Gimana? Vi? Menurut TV dari cerita Abang Wahyu ini apa yang bisa di Ya, intinya tadi seperti yang Bang Wahyu udah bilangnya teman-teman, Kak Icang juga. Intinya kita kalau punya kemampuan yang lebih, kita manfaatkan untuk hal yang sebaik mungkin. Gak usah kita tantang-tantangin lah ya, Nggak atau usah. apapun itu. Yang Betul. utama adalah berbuat baik ya Bang ya. Baik, betul. Itu teman-teman. Yang bermanfaat aja lah. Nah, bener banget. Luar biasa ceritanya. Terima kasih banyak Bang Sama-sama. Wahyu Sama-sama. sudah mau Terima kasih. mampir ke sini dan menceritakan kisahnya. Buat semua yang nonton juga, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mungkin ada yang mau cerita-cerita juga di sini, yang mau berbagi kisahnya, silahkan banget bisa langsung di komen aja di bawah. Nanti bisa dihubungin sama tim kita. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Tron. Thank you, Bang. Thank